Menunggu apa? Nanti kalau saya sampaikan tersinggung lagi. Padahal baru 3 minggu tuh ke gereja. Kenyataannya memang seperti itu. Maka sengaja saya mencatat satu kutipan dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12-13 itu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan tersinggung. Ini dia. Firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Mengerti? Apa yang disampaikan oleh surat kepada orang Ibrani ini yang tadi saya sebutkan itu memang merujuk kepada kita bahwa firman Allah, sabda Allah itu memang seperti pedang bermata dua. Dan ketika kita membaca firman Allah, ketika kita mendengarkan sabda Allah juga, kita seringkali merasa tersinggung. Karena tidak jarang Allah itu seperti menyindir dan menyinyiri hidup kita. Bisa jadi itulah yang membuat kita sebagai orang-orang yang mengaku mengimani Allah kadangkala malas baca kitab suci. Malas juga mendengarkan kitab suci. Dan saya yakin dari bacaan pertama sampai bacaan kedua itu juga tidak semuanya mendengarkan dengan saksama seperti yang saya minta. Karena hari ini kita mau tidak mau mengambil satu sikap yang disisipi dengan tema yang sangat klasikal itu. Mengapa kita malas? Karena itu tadi, ketika kita membaca kitab suci itu kita seperti dikuliti, kita seperti ditelanjangi bahwa hidup kita itu memang lebih condong dan lebih banyak bukan lagi mengikuti ajaran Allah. Bukan lagi kita menggenapkan sabda yang kita dengar, yang kita baca di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, tapi justru kita seringkali berseberangan dengan sikap yang seharusnya kita ambil itu. Maka kalau kita mendengarkan baik-baik dari bacaan pertama kitab kebijaksanaan, lalu juga dari Injil yang baru saja kita dengarkan, semuanya itu merujuk pada satu tema yang sama, yaitu menjadi orang yang bijak dan bijaksana. Dua kata yang gak asing kan? Makanya tadi saya ragu-ragu. Kalau kembali saya mengatakan kata bijak dan bijaksana itu, kemudian kita seringkali juga berpikir gak ada kebaruannya, gak ada perkembangannya.
Gak ada kebaruan, gak ada perkembangan karena kita seringkali seperti itu. Bukan lagi orang yang mencoba belajar untuk memperbaiki sikap hidup kita, dan kemudian kita mencari nilai-nilai hakiki dalam kehidupan kita yang mengantarkan kita pada keselamatan itu, jalan keselamatan itu, seperti yang ditawarkan oleh Yesus kepada seorang pemuda yang bertanya, bagaimana aku untuk mendapatkan kehidupan kekal? Apa yang disampaikan oleh Yesus berarti itu kan sabda Allah. Apa yang diterima oleh si pemuda itu? Menerima? Ternyata enggak. Persis dengan kita yang seringkali bersikap begitu, maka hidup kita nggak akan pernah berkembang. Kalau kita berbicara soal cinta, berbicara cinta kasih atau apalah itu, dan kemudian kita mengatakan membosankan, berarti kita perlu berkaca ke dalam diri kita sendiri, berkaca kepada diri sendiri, karena kita ternyata bukan menjadi orang-orang yang melakukan cinta, orang-orang yang melakukan kasih, orang-orang yang menggenapkan sabda Allah itu. Kalau kemudian Yesus mengatakan kepada pemuda itu, juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang lain dan ikutlah aku. Bukan ingin mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh kehidupan kita itu, baik itu kekayaan atau apalah namanya, bukan haram, enggak. Tapi seharusnya hal demikian itu dijadikan sebagai sarana bagi kita untuk mencari nilai-nilai yang hakiki, untuk mendapatkan jalan keselamatan itu, untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Karena kalau pikiran kita terpusat dengan satu hal itu saja, maka jalan Allah itu seakan-akan tidak kita perlukan, karena kita lebih berat sebelah dan kita hanya mencari nyaman sendiri. Menjadi bijaksana, menjadi bijak itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kan saya seringkali mengatakan, menjadi orang bijak dan bijaksana itu simpel kok. Setidaknya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika kita memilih mana yang baik bagi kehidupan kita, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Siapa tahu perubahan yang terjadi, pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa menjadi cermin bagi orang lain untuk melakukan pertobatan dan kemudian merintis jalan kehidupan kekal itu. Bahkan Yesus dengan sangat jelas, gak usah takut bagi mereka yang meninggalkan segala-galanya dan kemudian mau mengikuti Allah, karena Yesus mengajak kita untuk mengimani penyelenggaraan ilahi. Dan penyelenggaraan ilahi itu tidak akan pernah habis sepanjang kita tetap mau mewujudkan sikap yang benar dan pantas di hadapan Allah itu. Maka hari Minggu biasa ke-28 ini kembali mempertanyakan kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang mau belajar untuk mencari nilai-nilai hakiki itu, untuk mendapatkan kehidupan kekal itu, untuk merintis jalan keselamatan itu, dengan berusaha menjadikan sabda Allah itu bukan hanya sekedar didengar, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dijadikan sebagai bagian kehidupan kita, dijadikan sebagai dasar kehidupan kita untuk bersikap dalam hidup ini. Tuhan memberkati.